Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mendengarkan, mengkaji dan menyimak kajian ilmu kita yang rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan dan selalu memberikan kita komitmen sehingga kita bisa selalu mengikuti, mendengarkan dan mengkaji kajian ilmu. Dan dengan kita menuntut ilmu atau kita duduk dalam rangka untuk mendengarkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwatul iman, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan sebagian tentang hukum-hukum imamah, tentang hukum-hukum menjadi imam atau seputar dengan imam. Kita sampai di perkara atau poin yang ketiga tentang hukum-hukum imam. Adapun poin yang berikutnya atau hukum yang berikutnya tentang imamah atau tentang hukum imam yang berikutnya adalah imamatul mar'ah. Adalah apa hukumnya seorang perempuan menjadi imam? Seorang perempuan menjadi imam, apa hukumnya? Maka tasihhu imamatul mar'ati lin nisa. Sah salatnya bagi perempuan yang menjadi imam tetapi makmumnya juga perempuan. Ini karena apa? Di syarat pertama bahwasanya syarat imam adalah laki-laki. Kalau seandainya makmumnya ada laki-laki. Nah, jadi perempuan boleh dia menjadi imam apabila makmumnya juga perempuan. Wa taqifu wasatahunna. Ya, jadi kalau seandainya sama, dia berdiri di tengah ya. Perempuan itu berdiri di tengah. Idh adina Rasulullah SAW li ummi Waraqah binti Naufal fi ittiqadin muadzina laha fi baitiha litusalli bi ahli baitiha. Karena Nabi SAW pernah mengizinkan seorang perempuan ya sahabiah yaitu Ummu Waraqah bin Naufal untuk apa? Menjadi imam untuk ahli baitnya, menjadi imam mungkin untuk anaknya, mungkin menjadi imam untuk pembantunya atau menjadi imam untuk anaknya dan intinya adalah ahli baitnya. Jadi perempuan tersebut menjadi imam untuk ahli baitnya, tapi dengan catatan bahwasanya makmumnya itu adalah perempuan juga. Tapi kalau seandainya makmumnya ada laki-laki atau anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang artinya sudah bisa membedakan antara hak dan yang batil, maka ketika itu perempuan tidak bisa menjadi imam. Itu ada di riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi SAW mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam untuk keluarganya. Nah, jadi kalau seandainya seperti
di sebuah sekolah ya, atau di sebuah ma'had, itu boleh seorang perempuan menjadi imam untuk semua para santri-santrinya. Boleh. Santri ustadzahnya menjadi imam untuk seluruh santri-santrinya yang wanita. Maka sah, tidak mengapa ya, dengan syarat harus dia, artinya makmumnya adalah juga wanita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah imamatul a'ma. Boleh nggak orang buta menjadi imam? Seandainya ada orang buta, suaranya bagus, Ustaz. Dia buta tapi suaranya indah, bacaannya bagus sekali. Boleh nggak dia jadi dipersilahkan untuk menjadi imam? Sah nggak sholatnya? Di sini disebutkan tasihhul imamatul a'ma. Jadi sah sholat apabila imamnya adalah orang buta. Ya, jadi kalau seandainya ada orang buta menjadi imam, apakah kita boleh bermakmum dengan dia? Boleh saja, tidak mengapa dan sah sholatnya. Apa? Idh qad istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibna ummi maktumin alal madinati marrataini. Fakana yusalli bihim wa huwa rajulun a'ma radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum pernah menjadi imam untuk siapa? Untuk kaumnya atau untuk orang-orang yang ada di sana, ada yang ada di Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu itu, maka bisa kita mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya orang yang buta itu sah sholatnya apabila diimami oleh orang yang buta. Dan itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh atau pernah mempersilahkan Ibnu Ummi Maktum yang buta menjadi imam. Kemudian yang berikutnya adalah imamatul mafdul. Boleh enggak kalau seandainya di sana ada orang, semua setelah iqamah nih, setelah iqamah kemudian bingung siapa yang menjadi imam. Ternyata yang menjadi imam adalah orang yang bacaannya biasa, sementara di belakangnya ada orang yang lebih afdal bacaannya dari si fulan tersebut. Bagaimana sholatnya? Sah apakah tidak? Maka sholatnya juga tetap sah. Tasihhu imamatul mafduli ma'a wujudi man huwa afdal min. Jadi sholatnya sah apabila diimami oleh orang yang mana di belakangnya ada orang yang lebih afdal daripada dia. Ya, jadi sholatnya sah, tidak mengapa. Id shalla Rasulullah SAW wara'a Abi Bakar wa wara'a Abdurrahman bin Auf wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalu minhuma min sa'iril khalaq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi makmum di belakang siapa? Abu Bakar. Dan Nabi SAW juga pernah menjadi makmum Abdurrahman bin Auf, yang mana pasti Nabi SAW lebih afdal daripada Abu Bakar dan Abdurrahman. Tetapi apa? Tetapi itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa apabila imamnya itu yang mana di belakangnya ada orang yang lebih afdal menjadi imam. Jadi sah saja sholatnya. Dalilnya ada yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya imamatul masjidir ratib, yaitu imam yang sudah ditunjuk oleh seandainya DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, kalau seandainya ada orang yang sudah ditunjuk oleh takmir masjid untuk menjadi imam, maka selain imam rawatib tidak boleh mendahului atau menerobos untuk menjadi imam. Walaupun dia lebih baik daripada bacaan imam rawatib tersebut. Kalau seandainya kita lagi datang ke sebuah masjid, seandainya ya, kita sudah merasa menganggap bacaan kita lebih baik daripada imam rawatibnya, apakah boleh kita menerobos terus menjadi imam? Maka hukumnya tidak boleh. Tetap imam rawatib tersebut yang sudah ditunjuk oleh masjid atau yang sudah ditunjuk oleh takmir masjid yang afdal menjadi imam, kecuali memang orang tersebut ditunjuk atau imam rawatibnya mempersilahkan kepada orang lain untuk menjadi imam, mungkin karena itu temannya
Dan imam rawatib merasa bahwasanya teman tersebut lebih afdol daripada dirinya. Apabila dipersilahkan maka hukumnya tidak mengapa. Ya, karena apa? Al-imamur ratib ahaqqu bil imamati min ghairihi wa in kana ghairuhu aqra au afqah minhu. Karena imam rawatib lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, walaupun yang lainnya tersebut lebih bagus bacaannya atau lebih fasih, lebih banyak hafalannya, atau mungkin lebih alim daripada imam rawatibnya. Tapi karena dia imam rawatib yang sudah ditunjuk oleh takmir atau DKM, maka dia yang lebih berhak, maka yang lainnya tidak boleh menerobos dan langsung menjadi imam. Apa dalilnya? Yaitu hadis Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultanihi. Maka tidak boleh seorang menjadi imam di tempat yang mana di situ ada yang mana orang tersebut menguasai, ada penguasanya, yaitu imam rawatib. Karena dia, itu kekuasaan dia untuk menjadi imam, hak dia untuk menjadi imam, maka orang lain tidak boleh menerobos atau mengambil haknya illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Seandainya diizinkan oleh imam rawatib, kalau seandainya imam rawatib tersebut mempersilahkan untuk menjadi imam, maka itu tidak mengapa. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, hukum-hukum tentang imam adalah imamatul mutayammim. Boleh nggak kita bermakmum kepada imam yang bertayamum? Ya, kalau seandainya kita menjadi makmum, ya, kita menjadi makmum sementara kita berwudu dengan air, sementara imamnya yaitu bertayamum, bersucinya dengan menggunakan tayamum. Boleh nggak kita bermakmum terhadap imam yang bertayamum? Tasihhu imamatul mutayammimi bil mutawaddi. Maka tetap sah salatnya bagi seseorang yang berimam kepada atau yang bermakmum kepada imam yang bertayamum. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya adalah hadis dari Imam Abu Dawud dan ini adalah sahih. Id shalla Amr bin As bisariyatin wa huwa mutayammim wa man ma'ahu mutawaddi'una wa balagha dzalika Rasulullah SAW wa lam yunkirhu. Karena Amr bin As pernah sholat ketika itu di sebuah perjalanan atau mungkin perjalanan jihad, ya, menjadi imam, yang mana Amr bin As sholatnya dengan apa? Dengan bertayamum. Sholatnya dengan bertayamum. Sementara makmumnya yang lain adalah berwudu. Akhirnya kejadian ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mengingkari perkara tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya sah sholatnya. Kalau seandainya tidak sah, maka Nabi SAW akan menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Kalau seandainya tidak sah. Tetapi karena sah, maka Nabi SAW tidak mengingkari dan tidak menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Kemudian yang berikutnya, karena ini masalah imamah banyak, ya, bisa diringkas saja. Yang berikutnya adalah imamatul musafir. Boleh nggak kita berimam atau bermakmum di belakang orang yang musafir? Boleh nggak? Seandainya imamnya musafir, sementara kita mukim, boleh nggak kita berimam kepada orang yang musafir? Tasihhu imamatul musafir, ghaira annahu 'alal mukimi idza shalla wara al musafiri ay yutimma salatahu ba'dal imam. Tetap sah salatnya apabila kita bermakmum kepada imam yang musafir, tetapi dengan syarat apabila imam musafir tersebut sudah salam, ya, karena orang musafir diberikan keringanan atau rukhsah, yaitu sholatnya dikosor, yang mana 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat, yaitu sholatnya orang musafir. Nah, ketika imam yang musafir tersebut salam, maka makmum yang mukim melanjutkan atau menyempurnakan sholatnya, atau menyempurnakan sholatnya. Idh shalla Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Idh shalla Rasulullah SAW bi ahli Makkah wa huwa musafir. Karena pernah Nabi SAW menjadi imam untuk ahli Mekah, tetapi keadaan pada waktu itu Nabi SAW lagi musafir, maka tidak mengapa. Maka
makmum yang mukim tetap menyempurnakan sholatnya apabila imam yang musafir tersebut salam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi ketika itu? Wa qala lahum ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Wahai ahli Mekah, wahai penduduk Mekah, kata Nabi kepada makmum yang sholat di belakang Nabi, atimmu sholatakum, sempurnakanlah sholat kalian, sungguhnya kami atau aku, kata Nabi, dalam keadaan musafir. Ya. Kemudian wa in shalla musafirun wara'a muqimin atamma ma'ahu. Nah, ini perlu diperhatikan. Tetapi kalau kita musafir kemudian kita masuk masjid yang mana imamnya adalah mukim, artinya sholatnya disempurnakan seperti duhur, asar atau isya 4 rakaat. Apakah kita yang musafir yang menjadi makmum juga yang menjadi makmum tidak mengikuti imam, hanya saja kita sholat 2 rakaat karena itu qasar untuk dia? Maka orang yang musafir tersebut apabila dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka shalla musafirun wara'al mukim atamma ma'ahu, maka orang yang musafir tersebut harus ikut menyempurnakan sholatnya sebagaimana imam yang mukim. Ya, sampai sini bisa difahami kira-kira bahwasanya apabila kita ada di perjalanan, ya, ada di perjalanan, kemudian kita singgah di sebuah masjid, ya, masjid. Kita lagi musafir nih, atau di rest area ataupun manalah masjid yang mana imamnya sholatnya mukim, yaitu 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kita musafir, maka kita yang musafir tetap harus mengikuti imam, yaitu sholat 4 rakaat. Jangan sampai memisahkan diri dari imam ketika imam naik ke rakaat ketiga kemudian kita salam. Tidak seperti itu. Beda seperti yang tadi. Beda seperti apabila yang menjadi imam yang musafir, ya, maka makmumnya yang belakang yang mukim tetap menyempurnakan sholatnya karena dia mukim. Apa dalilnya? Yaitu hadis Itsu'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma al-itmami wara al-mukim faqala sunnatu Abi Qasim. Ya, karena Ibnu Abbas pernah ditanya tentang bagaimana seorang yang mukim apabila ada seorang yang musafir bermakmum kepada imam yang mukim. Maka Ibnu Abbas menjawab bahwasanya sholatnya disempurnakan, jadi ikut bersama imam, dan itu kata Ibnu Abbas sunnatu Abi Qasim, bahwasanya sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang hukum imamah, wukuful ma'mumi ma'al imam. Di mana posisinya makmum ini terhadap imam? Apakah posisinya sejajar dengan imam? Apakah mendahului barisannya di depan barisan imam? Apakah di samping kiri? Apakah di samping kanan? Posisi makmum di mana? Idza ammar rajula akharu waqafa an janbihil aiman. Idza ammar rajulul akhar waqafa an janbihil aiman. Apabila imamnya atau apabila makmumnya cuma satu, ya, imam sama makmum cuma berdua, imam sama makmum. Mungkin karena musholanya mungkin karena kecil, atau mungkin masjidnya nggak ada yang sholat berjamaah di situ, hanya 2 orang saja, imam sama muadzinnya, contohnya, ya. Itu mungkin contoh saja. Ya, di mana posisi makmum? Apabila dia sholat berduaan maka posisinya sejajar di sebelah kanan imam, sejajar, tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak atau dia mundur sedikit, tidak ada. Jadi posisinya mutahadian antara imam dan makmum, posisinya sejajar. Wa kadzal mar'atu idza ammat ukhra waqafat an janbiha, dan juga perempuan apabila dia menjadi imam bagi perempuan juga, atau seorang ibu menjadi imam bagi anaknya yang perempuan, hanya berdua maka ada di samping kanannya, ya. Wa man ammal itsnaini fa aktsar waqafu wara'ahu. Adapun kalau seandainya dia
menjadi imam sementara makmumnya lebih dari lebih dari satu, maka posisi makmum itu ada di belakang imam pas, ya, ada di belakang imam pas, bukan malah di sampingnya, kemudian di samping, tidak. Posisi makmumnya ada di belakang imam pas apabila makmumnya lebih dari satu. Wa idza ijtama'a rijalun wa nisaun waqafa ar-rijalu khalfal imami wa waqafa an-nisa'u wara'ahum. Apabila makmumnya ada laki-laki dan perempuan, dan laki-lakinya banyak dan perempuannya juga banyak, maka shaf laki-laki itu ada di belakang imam pas, di belakang imam, kemudian shaf perempuan ada di belakang shaf laki-laki. Itu yang sunnah, ya, yang sunnah. Jadi shafnya perempuan itu ada di shafnya laki-laki. Jangan sampai sejajar dengan shafnya laki-laki. Itu sunnahnya. Kemudian wa in kana rajulun wa imra'atun waqafa ar-rajulu walau kana sabiyan mumayyizan ila janbil imami wa waqafatil mar'atu khalfahuma. Kalau seandainya makmum laki-laki satu, kemudian perempuan. Jadi makmumnya perempuan dan laki-laki. Bagaimana posisinya? Maka makmum yang laki-laki tersebut, walau kana sabiyan, walaupun dia anak kecil, tapi yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan antara hak dan yang batil, posisinya adalah makmum yang laki-laki di sebelah kanan imamnya. Di sebelah kanan imamnya. Sementara posisi perempuan di belakang mereka. Sementara posisi perempuan di belakang mereka. Bukan malah sejajar laki-laki perempuan. Bukan. Itu kalau seandainya laki-laki makmumnya laki-laki satu orang. Tetap dia di samping imam, sementara yang perempuan ada di belakangnya. Apa dalilnya? Ya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah dalil umum yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf laki-laki adalah di depan. Ya, jadi safnya laki-laki memang di depan. Wa syarruha, dan seburuk-buruk safnya laki-laki adalah akhiruha, di belakang. Makanya ini juga anjuran bagi kita agar selalu ada di saf paling depan. Artinya musabaqatum fil khairat. Bil khairat, yaitu kita selalu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang ada di saf pertama. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik safnya perempuan adalah akhiruha, yaitu di terakhir, di belakang safnya laki-laki. Wa syarruha awwaluha, yaitu dan seburuk-buruk safnya perempuan adalah di depan saf atau disejajar dengan safnya laki-laki. Itu adalah tentang posisi makmum terhadap imam, ya, posisi makmum terhadap imam. Dan juga dalilnya, dan ini juga dalilnya, karena ini panjang ya, dalilnya yang lain adalah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad waqafa marratan fi ghazwatin yusalli faja'a Jabirun fa waqafa an yasarihi fa adarahu hatta aqamahu an yaminihi. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi salat, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah ikut sholat bersama Nabi. Pada waktu itu Jabir berdiri di samping kiri Nabi. Kemudian Nabi SAW fa'adarahu, kemudian Nabi SAW memindahkan Jabir ke kanan Nabi SAW dengan tangannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya gerakan imam tidak membatalkan sholat untuk membenarkan shafnya makmum. Ya, tidak membatalkan sholat. Jadi Nabi SAW membenarkan Jabir, tempat berdirinya Jabir itu dengan tangannya dipindahkan ke sebelah kanan Nabi SAW. Summa ja'a Jabbarun bin Sakhr. Ya. Kemudian ada sahabat lagi datang, yaitu Jabbar bin Sakhr. Faqama an yasarihi. Kemudian Jabbar berdiri di samping kiri Nabi juga. Berdiri di samping kiri Nabi. Yang mana Jabir ada di sebelah kanan, Jabir bin Abdullah. Jabbar bin Sakhr ada di sebelah kiri Nabi SAW.
fa akhadahuma sallallahu alaihi wasallam biyadaihi jami'an fa aqamahuma khalfahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggeser mereka sampai mereka berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka Jabir dan Jabbar berdiri persis di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Ini adalah hadis Imam Muslim. Juga pernah Nabi SAW liqauli Anas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW shalla bihi wa bi ummihi. Jadi pernah Nabi SAW salat bersama keluarga Anas dan ibunya Anas. Ya, jadi perempuan ya. Anas satu, laki-laki, dan ibunya satu. Fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan aku berdiri di samping kanan Nabi, di samping kanannya, yaitu sholat Rasulullah menjadi imam, kemudian Anas bin Malik ada di samping kanan Nabi Muhammad SAW. Fa aqamal mar'ata khalfana. Kemudian ibunya yang perempuan tersebut, ibunya disuruh berdiri di belakang Rasulullah SAW dan Anas bin Malik. Itu menunjukkan bahwasanya apabila ada makmum yang mana itu adalah laki dan perempuan, satu laki-laki satu perempuan, maka makmum yang laki-laki duduk berdiri di samping imam dan yang perempuan ada di belakang mereka. Nah, dan itu adalah hadis riwayat Muslim juga. Hadis riwayat Muslim juga. Kemudian bagaimana kalau seandainya makmumnya ini banyak ya? Banyak. Artinya makmumnya itu lebih dari satu. Maka dalilnya adalah hadis Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW dari Anas juga? Beliau berkata, "Sufiftu ana wal yatimu wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu mi wara'ina." Kata kata Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW ya mengatur mengatur safku dan anak yatim, anak kecil berarti. Wara ar-Rasul, di belakang Nabi. Artinya makmumnya lebih dari satu bersama anak kecil. Jadi kalau seandainya makmumnya satu laki-laki dewasa, satu laki-laki mumayyiz, anak kecil ya, maka berdirinya di belakang imam ya. Wal ajuzu mi wara'ina. Kemudian orang perempuan di belakang mereka. Jadi safnya di belakang laki-laki. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya, tentang hukum imamah. Sutratul imami sutratun liman khalfahu. Ya, ini tentang hukum sutrah. Tentang hukum sutrah khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Terlepas dari hukum itu, bagaimana sutrahnya imam terhadap sutrahnya makmum? Apakah bagi pendapat yang mewajibkan sutrah, yang mensunnahkan sutrah, apakah setiap orang yang sholat itu harus menggunakan sutrah? Imamnya menggunakan sutrah, kemudian juga makmum juga menggunakan sutrah. Apakah seperti itu? Maka idza shallal imamu ila sutratin lam yahtajil ma'mumu ila sutratin ukhra. Apabila imamnya sudah sholat menghadap ke sutra itu pembatas ya, pembatas yang disunnahkan, yaitu juga sunnah hukumnya kita sholat menghadap ke sutra. Artinya pembatas antara dia dengan tempat sujudnya. Ya, sutra yang sunnah adalah yang mana tingginya adalah satu lengan ini, satu hasta tingginya seperti itu, seperti pelana unta kata Nabi SAW. Itu sehasta kayak gitu. Jadi kalau seandainya sutroh dengan garis atau sutroh dengan sajadah, ala ra'yi rajih, menurut pendapat yang sahih bahwasanya sutroh itu yang sunnah adalah yang mana tingginya adalah satu hasta ya, satu lengan ini. Nah, adapun apabila sudah imam sholat menghadap ke sutroh, maka makmum tidak perlu mengambil sutra atau tidak perlu dia mengambil sutra untuk taruh di depannya. Idzkana, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih. Idzkana turkazul harbatu
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilaiha wa la ya'muru ahadan min khalfihi biwad'i sutratin ukhra. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kemudian ditancapkan mungkin tongkat atau papan atau kayu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ke depannya menghadap ke sutra tersebut dan di belakangnya adalah banyak makmum. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh ke para makmum tersebut untuk mengambil sutrah masing-masing. Itu menunjukkan bahwasanya sutratul imam, sutratul makmum. Bahwasanya sutrahnya imam adalah juga sutrahnya makmum. Nah, kemudian untuk yang terakhir pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah wujubu mutaba'atil imam. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Dalam gerakan sholat tentunya ya, Tapi kalau seandainya imamnya melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, maka tidak boleh makmum mengikuti imam. Seandainya imamnya berbicara, masa makmumnya semuanya mau berbicara? Kalau seandainya makmumnya melakukan gerakan di luar gerakan sholat, apakah semua makmum ikut mengikuti gerakan imam di luar gerakan sholat? Maka itu tidak boleh. Tetapi tentang gerakan sholat, yajibu alal ma'mumi ayyutabi'a imamahu. Wajib bagi makmum mengikuti imam. Wa yahrumu alaihi ayyasbiqahu. Haram bagi makmum mendahului gerakan imam. Tidak boleh seorang makmum mendahului gerakan imam. Wa yukrahu lahu ayyusawiyahu fa in sabaqahu fi takbiratul ihram wajaba alaihi ayyu'idaha. Dan juga makruh hukumnya ya kita mengikuti gerakan imam sama-sama. Artinya imam ruku langsung ruku. Artinya menyamai gerakan imam. Itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh kita menyamai gerakan imam. Tetapi apabila ini perlu diperhatikan oleh pendengar yang disebut Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bahwasanya apabila seorang makmum itu mendahului imam di takbiratul ihram, maka dia wajib mengulangi takbiratul ihram setelah imam. Ini poinnya. Jadi apabila ada makmum mungkin karena saking semangatnya untuk masuk ke dalam sholat, imamnya belum takbiratul ihram, makmumnya sudah takbiratul ihram. Kalau dia ngerti, faham bahwa imamnya belum takbiratul ihram, maka dia harus mengulangi takbiratul ihramnya setelah imam mengerjakan takbiratul ihram. Wa illa batalat sholatuhu. Kalau tidak atau tidak mengulangi takbir ini setelah takbiratul ihramnya imam, maka sholatnya menjadi batal. Wa kada tabtulu salatuhu in sallama qablahu. Dan juga salatnya batal apabila dia salam sebelum imamnya salam. Mungkin karena keburu ya. Mungkin karena keburu atau karena apa? Atau karena mungkin hajah atau keperluan yang lain, sampai dia salam sebelum imamnya salam, maka salatnya menjadi batal. Dia harus mengulangi salatnya. Nah, wa in sabaqahu fir ruku'i aw sujudi fir raf'i minhuma wajaba alaihi ay yarja'a liyarka'a aw yasjuda ba'da imamihi. Afwan. Apabila dia mendahului imam ketika ruku dan sujud atau berdiri dari ruku, maka wajib bagi dia untuk kembali lagi ke rukuknya bersama imam ya, setelah gerakan imam. Intinya dari permasalahan ini jangan sampai kita menyalahi gerakan imam. Apa dalilnya? Adalah hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwasanya apa kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi fa in kabbara fakabbiru. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya menjadikan imam itu adalah untuk apa? Liyu'tamma bihi, untuk diikuti ya, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisihi imam
Janganlah kalian menyelisih gerakan imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir maka takbirlah. Artinya setelah imam. Wa idza raka'a farka'u. Bila dia ruku maka rukuklah. Artinya setelah rukuknya imam dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Artinya gerakan imam itu makmum melakukan gerakan sholat yaitu setelah imam melakukan gerakan itu. Dan juga ancaman, ya, dari Nabi SAW, hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang yang mendahului gerakan imam, apa kata Nabi, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami, ya, apakah kalian tidak takut terhadap seseorang di antara kalian yang mendahului gerakan atau yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala dari ruku atau dari sujud dan seterusnya? Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya nanti di hari kiamat yaitu dengan kepala himar, yaitu keledai. Dan ini ancaman. Setiap dalil yang menjelaskan tentang ancaman terhadap perkara sesuatu maka menunjukkan perkara tersebut hukumnya haram kita kerjakan. Itu adalah tentang hukum-hukum imam yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sekitar 5 lagi tentang hukum-hukum masalah imam. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan mengadakan atau akan kita adakan sesi tanya jawab, ya. Mungkin di kesempatan lain apabila ada pertanyaan dari antum bisa antum sampaikan atau tulis di nomor, ya. Jangan sampai bertanya di komentar. Jangan sampai tanya di komentar, tapi tulis di nomor yang ada di YouTube, itu. Insyaallah nanti ada sesi tanya jawab. Insyaallah ana hanya bisa menjawab kalau ana bisa jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang antum tuliskan atau antum kirimkan di nomor yang ada di YouTube resmi kita, insyaallah. Barakallahu fikum ala ihtimamikum, syukran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.